Nah, rayunya kejinguan rayunya itu. Untuk Gampang itu, Mat. Inilah tuyul, penangkapan tuyul. Baca gerak ada dia. Hah? Gerak ada dia kalau di Malam Itu kalau sudah masuk itu kunci Dalam minyak botol. itu, Mat. Jadinya kaku dia sudah. Tepatnya 2 pekan lalu, warga kota Palembang sempat dihebohkan oleh kemunculan sebuah video viral yang berisi penangkapan makhluk kecil yang diduga sebagai tuyul. Dalam video berdurasi kurang dari 4 menit ini, warga menjelaskan bahwa kondisi makhluk kecil berkepala gundul tersebut sudah dalam keadaan kaku dan terkunci. Jika diperhatikan dengan seksama, makhluk kecil itu terlihat lemas dan tak berdaya saat berada di dalam botol. Tak hanya membuat geger masyarakat, video tersebut juga mengundang reaksi berbagai pihak. Ada yang mempercayai, namun ada pula tak percaya tentang keberadaan makhluk kecil yang disebut tuyul itu. Tapi ya gimana ya, aku nggak percayanya karena aku tidak melihat secara langsung. Percayanya ya pasti ada, nggak mungkin nggak ada gitu loh. Dan aku orangnya juga takutan, jadi ketika ada orang berbicara mistis atau gimana aku pergi. Kalau aku pribadi nggak pernah punya pengalaman kayak gitu. Amin, untung nggak pernah punya. Karena sebenarnya aku juga nggak berani, tapi aku nggak percaya juga gimana tuh ya. Karena aku nggak pernah mengalami. Aku rasa kayaknya mereka gini nih. Aku percayanya begini, karena di dalam aku ada Tuhan, nggak mungkin ada yang lebih kuat kan. Nggak mungkin ada 2 hal di dalam aku gitu loh. Pasti Tuhan lebih menang dong. Jadi masa lo berani ganggu gue, orang ada yang jagain gitu loh, istilahnya begitu. Tapi sampai sekarang aku nggak pernah ngelihat juga. Jadi menurut aku kayaknya itu lebih ke pola pikir kita, semakin kita takut semakin kita parno gitu. Tapi karena aku nggak takut, jadi aku nggak pernah lihat apa-apa. Nggak tahu juga deh, aku belum pernah kehilangan uang yang aneh gitu, juga belum pernah sih. Kalau dari pemberitaan itu saya sempat ngelihat hari ini juga, saya nggak percaya. Itu kita harus tahu makhluk astral, namanya makhluk astral ya makhluk gaib yang tidak memiliki materialisasi bentuk fisik. Kalau itu tertangkap belum mulai bentuk fisik, saya rasa itu sengaja dibuat untuk membuat fenomena atau gebrakan atau seperti hoax seperti itu. Saya seorang spiritual melihat hal tersebut, saya rasa itu bukan, gitu loh. Bisa pun tidak bisa diperlihatkan seperti itu. Misalnya kita taruh di botol, itu hanya unsur energinya aja. Kita bisa tangkap dan orang-orang tertentu yang bisa melihat. Kalau hal tersebut tertangkap, saya rasa semua orang bisa melihat itu. Nah, tandanya semua orang bisa melihat itu, tandanya itu bukan makhluk astral. Karena bisa dilihat oleh semua kalangan umum. Kalau kita berpikir secara logika, kalau menurut saya. Meski zaman telah modern, percaya tak percaya, keberadaan makhluk gaib yang satu ini sudah lama ada dan melegenda di Indonesia. Salah satunya adalah Sohor sebagai jalan pintas pencari kekayaan. Tanpa malu atau sungkan, jual beli tuyul banyak dilakukan secara online atau terbuka melalui daring sosial media. Hal ini terbukti sudah ada sejak bertahun-tahun lalu di Indonesia. Entah ada yang beli atau tidak, makhluk kecil yang identik dengan kepala botak ini telah lekat dengan dunia gaib tanah air. Ya mungkin kan pendapat orang beda-beda, tapi kalau gue sih yang nggak terlalu percaya sama adanya tuyul gitu. Alhamdulillah lingkungan saya masih waras semua dan nggak percaya sama keberadaan tuyul. Jadi untuk siapapun yang mendengarkan, saya pikir coba difikirkan baik-baik, dicari dulu buktinya. Kalau ada, ya kalau ada ngapain tuyulnya juga dijual? Kenapa nggak dia aja cari duit pakai tuyulnya sendiri? Ngerti nggak sih? Jadi untuk cerita jin kecil yang sering mencuri uang, itu ada yang baru ataupun ada yang bekas. Itu sebenarnya bekas pakaian orang mungkin, karena biasanya dia 10 tahun udah ngikut tuannya, dia biasa beralih tuan yang baru lagi. Biasanya ada pawangnya. Nah, biasanya untuk peralihan tuan itu mereka membutuhkan balik lagi ke siapa yang ngejualnya pertama. Itu. Jadi ada pawangnya. Biasa untuk memelihara seperti itu membutuhkan biaya, ya sebenarnya relatif sih, kadang ada yang kecil, ada yang murah, ada yang mahal. Kisaran itu biasanya dari mulai 5 juta sampai 25 juta.
Kalau untuk yang mahal sih sebenarnya memang yang udah memang benar-benar jago ya, memang benar-benar pro gitu loh. Jadi memang benar-benar lebih lihai gitu mereka. Tapi tetap aja mereka anak kecil gitu loh. Di balik kesohoran tuyul sebagai jalan pintas pencari uang, konon pembeli makhluk kecil yang satu ini harus memenuhi beberapa syarat yang kental dengan kemusyrikan. Menurut mitos yang berkembang di masyarakat, untuk memelihara tuyul, sang majikan wanita harus rela memberikan ASI kepada makhluk tersebut. Benarkah demikian? Namanya jin anak kecil ini, dia kan masih bersifatnya kayak anak kecil, benar-benar kayak anak kecil. Terus dia pengen nyusu gitu. Jadi dia kayak pengen nyusu, tapi tanpa kita sadari sebenarnya bukan susu yang diminum dia, darah kita. Karena kan ASI kan juga darah. Sebagai umat beragama, kita tentunya harus menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sebaik-baiknya. Namun tak dapat dimungkiri, kehidupan manusia di alam nyata berdampingan dengan dunia tak kasat mata yang juga ciptaan Tuhan. Lantas, bagaimana caranya agar kita terhindar dari aksi jahat tuyul sang pencuri uang? Nggak perlu, kalau kita kan ya, kalau gue kan punya Tuhan, punya agama, jadi gue yakin bahwa apa yang kita punya ini adalah semua titipan, jadi santai aja sih, nggak perlu dilindungi, nggak perlu apa. Kalau memang rezeki kita ya tetap punya kita gitu, kalau punya orang ya bukan rezeki kita gitu sih intinya sih. Nah, jadi pencegahan untuk kita ataupun masyarakat yang sering uangnya kehilangan, coba disediakan kacang hijau sebanyak 9 butir, itu ditaruh di pintu masuk, terus biarin aja di situ. Terus kalau bisa ada bambu kuning, sediakan 12 atau sampai 15 cm, itu dililit pakai benang merah. Jadi itu sebenarnya untuk pengalihan begitu dia masuk ke rumah kita mau mencuri, dia ngelihat ada kacang hijau ataupun butiran apa gitu, pokok sediakan itu 9 butir. Untuk mengalihkan perhatian dia kan masih anak kecil. Karena dia bersifatnya seperti anak kecil dan mudah dialihkan. Ya pemirsa, terlepas benar atau tidaknya fenomena tuyul, satu hal yang harus selalu kita ingat adalah segala sesuatu yang diperoleh melalui jalan pintas, terutama dengan bantuan makhluk astral, dipastikan tak akan berjalan lancar dan semua ada ganjarannya di kemudian hari. Bersyukur sama Allah gitu, kalau kita punya rezeki ya syukurin, nanti Allah tambah juga gitu kan ya. Bukan berarti kita malah deketin yang nggak jelas kayak gitu kan ya. Iya, karena kan namanya juga manusia ya, pasti ngerasanya selalu kurang gitu. Nah, kenapa kita harus bersyukur ya, supaya kita ngerasa cukup. Nanti kalau enggak kita minta cari pengen lebih lagi sampai akhirnya menggagalkan semua cara ya, dan ya tetap balik lagi, rezeki itu kan dari Allah. Jadi kita harus mencarinya juga dengan cara yang halal. Kan dari surat Al-Quran juga kan yang la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Jadi kalau kita bersyukur, insya Allah nanti Allah tambah lagi rezekinya. Kalau kita justru malah nggak bersyukur, nanti Allah nggak suka gitu, malah jadi azab juga nantinya gitu kan. Iya, apalagi dengan pakai tuyul itu kan benar-benar musyrik banget gitu, karena mintanya sama makhluk Allah. Harusnya mintanya kan ke Allah gitu. Karena makhluk astral ini kita dapat untungnya itu bisa dihitung pakai hitungan waktu, tidak permanen, dan lebih banyak sengsaranya daripada untungnya. Mungkin di awal dia merasa kayak kedatangan banyak uang dari hasil curiannya makhluk astral tersebut, atau hasil dari pesugihan makhluk tersebut untuk bekerja untuk menarik kekayaan kepada orang yang memeliharanya, dan itu kekayaan tersebut ternyata semu karena lebih banyak damnya, lebih banyak hukumannya. Karena makhluk astral ini memberikan sesuatu yang lebih, tapi di balik itu ada bala di belakang itu.